Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas matematika kelas 10 wajib ya, yaitu bab persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Untuk subbabnya ada beberapa, yaitu yang pertama konsep nilai mutlak, persamaan nilai mutlak linear satu variabel, dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Di video kali ini kita akan membahas subbab yang pertama, yaitu konsep nilai mutlak. Seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, si anak melompat ke kanan 3 langkah, ke kiri 2 langkah, lalu 1 langkah ke kanan, lalu 3 langkah ke kiri, dan akhirnya 2 langkah lagi ke kanan. Secara matematis, ilustrasi ini dapat dinyatakan sebagai garis bilangan ya. Nah, ini garis bilangannya, si anak dari 0 ke 3 langkah ke kanan, kemudian garis hijau yaitu 2 langkah ke kiri, dilanjutkan 1 langkah dengan garis biru, kemudian ada garis ungu 3 langkah ke kiri, dan terakhir 2 langkah ke kanan. Nah, untuk pergerakan anak cukup mudah ya, kita tinggal menjumlahkan. Jika kita misalkan ke kanan itu adalah bilangan positif di garis bilangan dan ke kiri adalah bilangan negatif. Jadi hasilnya nanti X yaitu pergerakan anak yaitu 3 ditambah minus 2 ya. Karena ke kiri, kemudian ditambah 1, kemudian minus 3, dan akhirnya plus 2. Nah, jika dijumlahkan nanti hasilnya akan menjadi 3 dikurangi 2, 1, 1 tambah 1, 2, dikurangi 3, min 1, dan tambah 2, 1 ya. Nah, berbeda dengan pergerakan anak, kalau kita menjumlahkan langkah anaknya, pasti kita kalau ke kiri ataupun ke kanan itu tidak pengaruh kan. Yang penting si anak melangkah, jadi tidak ada bilangan yang positif atau negatif, yaitu dihitung sama semua, yaitu sama-sama positif. Yang tadinya min 2 menjadi 2, yang tadinya min 3 menjadi 3. Jadi jumlah langkah anak adalah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 3 tambah 2, yaitu 11 langkah. Nah, ini adalah merupakan salah satu contoh konsep dari nilai mutlak. Nilai mutlak berarti ini ya tandanya, yaitu garis 2. Nah, kalau sudah berada di dalam nilai mutlak, pasti hasilnya akan selalu positif. Jadi 3 jadi 3, minus 2 jadi 2, 1 jadi 1, minus 3 jadi 3, dan 2 jadi 2. Tetap nanti hasilnya adalah 11 langkah. Dari ilustrasi tersebut kita bisa mendefinisikan nilai mutlak, yaitu misalkan X adalah bilangan real, maka ini ya, garis 2X ini dibaca nilai mutlak X. Didefinisikan sebagai nilai mutlak X, yaitu akan menjadi X jika X-nya ini berada lebih besar dari 0. Nah, ini akan menjadi minus X jika X kurang dari 0. Nah, ini apa maksudnya? Yaitu artinya nilai mutlak bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Contohnya adalah nilai mutlak 2. Nah, nilai mutlak 2 kan hasilnya yang ini ya, yang X berarti 2. Kenapa? Karena 2 ini lebih besar dari 0. Nah, ini ya, 2 adalah bilangan positif. Di sini bilangan positif adalah bilangan itu sendiri. Jadi 2 nilai mutlaknya 2. Tapi kalau ini nilai mutlak negatif 4, karena di sini negatif 4, X-nya berarti minus dalam kurung X-nya berapa? X-nya negatif 4. Berarti negatif 4 di minus jadinya positif 4. Kemudian karena minus 4 itu bilangan negatif, sesuai dengan definisi ini,
Bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Berarti lawan negatif 4 yaitu adalah 4. Untuk lebih mudahnya kita coba contoh soal beberapa. Yang pertama adalah tentukan nilai mutlak dari bentuk di bawah ini, yaitu nilai mutlak minus 8n. N adalah bilangan asli. Nah, karena N bilangan asli berarti pasti positif ya. Bilangan asli kan dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Maka dari situ bisa dilihat bahwa negatif min 8n sama dengan, nah ini karena bilangan n-nya itu pasti positif, berarti kan negatif min 8 dikali bilangan positif, pasti hasilnya kan negatif kan. Jadi kalau negatif, karena min 8n negatif, berarti min dalam kurung minus 8n. Jadi dikali berarti minus kali minus jadinya 8n. Kemudian contoh selanjutnya yang nomor 2 adalah nilai mutlak dari 2 akar 3 minus 3. Nah ini kan kita tidak bisa membandingkan ini dengan ini ya, karena masih belum sama, susah untuk membandingkannya. Jadi kita rubah dulu bentuk ini. Nah jadi seperti ini. Nah ini kan dalam akar. Nah 2 kita masukkan ke dalam akar jadi 2 kuadrat. Jadinya 3 kali 2 kuadrat. Nah sedangkan yang 3 ini kita bentuk jadi akar 3 kuadrat. Nah 3 kali 2 kuadrat jadinya 12. Akar 3 kuadrat jadinya minus 9. Nah kalau dari sini kan kita bisa tahu 12 dengan 9 kan besaran 12. Jadinya ini pasti akan menghasilkan nilai positif. Nah karena nilai positif berarti nilainya tetap tidak akan berubah, yaitu bilangan positif adalah bilangan itu sendiri. Jadi hasilnya tetap 2 akar 3 min 3. Selanjutnya adalah nilai mutlak 3/7 min 2/5. Nah kita samakan dulu penyebutnya jadi 35. Karena 7 berarti ke 35 dikali 5. Berarti atasnya dikali 5. 3 kali 5, 15. 5 ini ke 35 dikali 7. Berarti 2 kali 7 jadi 14. Berarti 15 min 14. Jadi 1/35. Nah 1/35 kan bilang positif. Jadinya tetap 1/35. Nah contoh selanjutnya yang nomor 4 adalah nilai mutlak 12 kali min 3 dibagi dalam kurung 2 min 5. Nah kita kalikan dulu ya, ini 12 kali min 3 jadinya minus 36. Nah terus karena ini dalam kurung kita kurangkan dulu, jadi 2 dikurangi 5 jadi min 3. Lalu min 36 dibagi min 3 hasilnya 12. Nah 12 kan bilangan positif, jadinya tetap nilai mutlaknya tetap 12. Jadi itu saja untuk subbab konsep nilai mutlak. Kita akan lanjutkan subbab lainnya di video selanjutnya. Terima kasih.